warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro Cesis, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang lagi sakit bisa segera sembuh gitu. Yang sedang ada kesulitan supaya segera dilapangkan. Dan terutama mungkin mudah-mudahan ada kasus COVID ini bisa ada hal yang lebih bagus untuk umat manusia, atau mungkin mudah-mudahan bisa segera selesai masalah kasus COVID ini. Kang Bro Cesis, saat ini saya mau mengulang lagi tentang dua tokoh yang mempelajari numerologi, gitu. Satu Fibonacci dan satunya lagi Nikola Tesla. Sebetulnya Nikola Tesla dia bukan seorang numerolog gitu. Dia seorang ilmuwan di bidang fisika. Nah, yang mempelajari tentang magnet, terutama magnet dan listrik. Sampai sekarang satuannya itu dipakai menjadi, untuk listrik itu memakai satuan Tesla, jadi dipakai. Nah, tetapi dua tokoh itu masing-masing mengklaim mempunyai keajaiban angka. Ya, kalau Nikola Tesla itu 369, ini yang diklaim oleh Nikola Tesla, dan dia mengklaim itu, mungkin bahasa saya yang salah, dia mengklaim itu angka Tuhan. Begitupun dengan Fibonacci. Fibonacci, saya ini hanya untuk merefresh saya aja nih Kang Bro Cesis. Fibonacci itu dimulai dengan angka 0, lalu 1. Nah, setelah itu angka terakhir dijumlahkan dengan angka sebelumnya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, kami untuk menjembatani pemikiran-pemikiran itu, atau untuk supaya kami mengerti 369 dan angka angka Fibonacci, kami selalu membuat menjadi angka dasar. Artinya dibuat semua angka menjadi satu digit. Jadi yang setelah angka 8 itu angka 13, 1 ditambah 3 itu 4. Nah, jadi kalau kami menulisnya 4. Nah, ini itu misalkan setelah 13 ditambah 8, 21. Nah, dibuat angka dasar menjadi 3. Itu dibuat angka dasar oleh kami, dan seterusnya. Dan untuk merefresh juga, angka Fibonacci itu nomor urutnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Dan akan terulang polanya itu di angka ke-25. Jadi angka Fibonacci itu terakhir itu di angka nomor urut 24. Nah, itu dari vlog-vlog yang lalu. Nah, saat ini kita mau membicarakan tentang angka ajaib. Saya lebih suka menyebutnya angka ajaib, bukan angka Tuhan. Kenapa? Karena semua juga dari Tuhan. Nah, dari Nikola Tesla itu, angka ajaibnya itu 369. Nah, angka ajaib yang tersembunyinya itu adalah 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, nggak kebagian tempat siaran. Nah, jadi
Angka 0 sudah kita bahas dari vlog-vlog sebelumnya. 0 itu sama dengan 9. Angka 1 juga sudah kita bahas yang vlog terakhir sebelum yang saat ini. Nah, saat ini kita akan bahas angka ajaib yang tersembunyi, yaitu angka 2. Angka 2 itu bisa juga artinya ganda, double, atau kembar. Nah, dan 2 berkaitan erat dengan angka 5. Contohnya pada kalkulator. Kalkulator posisinya 0 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ada di bawah angka 5. Nah, jadi selain posisinya juga dekat, hubungannya pun erat. Saya ambil satu contoh, misalkan angka ganjil. Seluruh angka ganjil, semua angka ganjil, baik itu 1 digit, 2 digit, 3 digit, ataupun berapa digit pun, kalau dibagi dengan angka 2, selalu muncul angka 5. Misalkan kita jangan menulis angka yang ada angka 5-nya. Misalkan 1 dibagi 2. Ini 0,5. Muncul 5. 3 dibagi 2. 1,5. Muncul angka 5. Itu. Bagaimana kalau 3 digit? 3 digit misalkan kita coba dihapus ini, atau jangan ya, nah kita hapus dulu. Sekarang 2 digit, 2 digit, 2 digit yang genap ganjil. Misalkan 29, angka genap, angka ganjil, tapi tetap ini disebutnya angka ganjil. 29 dibagi 2. Wish, kok sama dengan dibagi 2? Ini sama dengan 14,5. Muncul angka 5. Nah, jadi baik itu berapa digit pun yang tidak ada angka 5-nya akan muncul angka 5. Nah, itu erat hubungannya antara 5 dan 2 atau 2 dan 5. Angka 2 dan 5 itu mungkin nanti akan terulang lagi pada waktu kita membahas angka 5. Saat ini kita membahas angka 2 dulu. Sebagai contoh, misalkan seluruh angka, misalkan mau kita jadikan 10, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Supaya jadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 6, 10. 5 bagaimana? Nah, 5 itu harus dengan angka 5-nya sendiri, yaitu supaya jadi 10. Jadi itu angka kembar. Nah, jadi 2 dan 5 itu hubungannya sangat erat. Jadi kalau yang angka-angka lainnya untuk supaya jadi 10, berpasangan lah dia. Ganjil dengan ganjil, genap dengan genap, ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Dan saya tidak menyebut angka 5 itu angka ganjil. Kenapa? Karena untuk jadi angka 10 juga dia harus dengan angka dianya sendiri. Kalau ini kan ganjil dengan ganjil. Nah, kalau ini 5 dengan 5. Bukannya ganjil dengan ganjil. Ganjil dengan ganjil tuh 1 dengan 9, 3 dengan 7 gitu. Nah,
Tapi untuk lebih jelasnya, kenapa saya punya pendapat angka 5 bukan angka ganjil, nanti akan kita bahas di vlog yang lain. Nah, lalu intinya mungkin sementara itu untuk penekanan bahwa angka 2 itu angka ajaib yang tersembunyi. Mungkin masih banyak penjelasan-penjelasan lain dan yang lebih menarik. Mungkin Kang Bro Cesis punya alasan lain, pendapat lain, tolong ditulis di komen agar menjadi pembelajaran untuk banyak orang, terutama untuk diri saya, karena saya senang sekali dengan angka-angka tersebut. Dan saya tidak mempelajari angka-angka yang rumit ya, seperti pakai sinus, kosinus, pakai integral, itu saya nggak ngerti, ngomongnya juga mungkin salah gitu. Nah, jadi saya hanya bermain di dasar saja gitu. Tetapi bisa melihat beberapa keajaiban. Nah, mungkin itu Kang Bro Cesis. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang baik. Nah, jadi saya cukupkan dulu sampai di situ. Sekali lagi, hapunten kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.